21 tapi sama yang 4 yang MBKM 22. طيب يعني ما زال قليل يعني أشهره. وهذا الموضوع يعني مهم جدا لأنه متعلق بامتحان فصل الدراسي، نسبة فصل الدراسي يعني. IPA bisa dipanggil kawan-kawan yang lain ya. Baik, نبدأ. طيب في هذا المساء إن شاء الله سنواصل يعني بدأنا في الكتابة الحرة. يعني في كتابة المراجعة الكتاب. هذا المصطلح باللغة الإنجليزية. Kira-kira murajaatul kitab itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Silakan. Resensi, Ustaz. Apa Hana? Resensi. Ya, resensi buku ya. Bukan referensi, jadi resensi buku. Nah, pada kitab, nah dalam melakukan murojatul kitab atau resensi pada terhadap satu buku ada 3 hal yang mesti terpenuhi. Yang pertama adalah al-ard. Al-ard itu adalah memaparkan, artinya mendeskripsikan tentang buku tersebut. Ya, nanti ada bagian pada tausik, informasi tentang buku. Buku ini judulnya apa, ya. Kemudian jumlah halamannya berapa, ukuran kertas yang digunakan berapa, kalau ada izin ISBN nomornya berapa, dan seterusnya. Kemudian itu dari identitas dari art ini. Dan juga ada nanti tentang pemaparan, ya, bahwa buku ini misalkan terdiri dari beberapa bab, ada berapa pasal. Pasal pertama membahas tentang apa, ya, dan seterusnya. Sehingga ya pendeskripsian tentang buku ini dipaparkan dari awal sampai akhir. Kemudian tak kalah penting dalam melakukan resensi buku, selain memaparkan, juga ada tahlil. Tahlil ini adalah ya melakukan analisis. Ya, misalkan buku ini adalah buku yang sangat bermanfaat khususnya bagi mereka pembelajar bahasa pemula, bahasa Arab pemula misalkan. Ya, ketika memaparkan tentang buku ini, misalkan, maka ditahlil tuh metodologi yang apa yang digunakan oleh penulis, apa yang merupakan ya kelebihan dari buku ini, yang membedakannya dengan buku-buku terdahulu, itu dianalisis. Dan yang terakhir adalah an-naqdu. An-naqdu itu kritik. Nah, kritik ini tentunya untuk menjadikan buku ini lebih baik ke depannya dan seterusnya. Nah, kritik ini mencakup juga menyebutkan harus bisa secara objektif bahwa misalkan al-mazaya min hadzal kitab, ya. Kelebihan dari buku ini apa? Ya, buku ini menggunakan bahasa yang lugas, mudah dipahami. Ya, tulisannya juga fontnya menarik begitu. Dilengkapi dengan audio sehingga memudahkan orang untuk bisa memahami ini misalkan. Ya. Dan juga nanti ada uyub. Uyub itu adalah kekurangan. Ya. Misal buku ini hanya ya
berputar pada tema-tema tentang yang ada di negara tersebut, tidak berbicara. Itu bisa disebutkan kritiknya. Mungkin pembahasan bahwa ungkapannya terlalu tinggi untuk ya dasar ya, pembelajar dasar pada bahasa Arab misalkan. Nah, itu bisa disampaikan. Jadi sisi kekurangannya apa? Baik dari uslub, ya gaya bahasa yang digunakan, metodologi yang digunakan, atau hasil daripada buku ini. Ya. Misalkan buku ini sama saja dengan buku-buku sebelumnya yang menekankan pada maharat, ya walaupun banyak kelebihannya, buku ini cenderung punya kemiripan yang sama dengan buku-buku yang lain. Nah itu kritik namanya, an-naqd. Jadi ada al-ard, ya, kemudian ada tahlil, ada naqd. Ya, ada paparan, deskripsi tentang buku, kemudian ada analisisnya, dan juga ada kritik. Ya. Nah, maka dilihat dari tiga hal tersebut, bahwa Muraja'atul Kitab, resensi buku itu, ya, ada beberapa tujuan. Ya, tujuan yang terpenting, yang pertama adalah tahdid maqasidil muallif wa bayanin saradihi bima tanawuluhu bil abwab wal fusul wa bima intaha ilaihi an-nata'ijin. Ya. Bahwa yang pertama, tujuan daripada resensi buku adalah untuk membatasi tujuan yang tahdid, membatasi. Apa sih tujuan daripada menulis buku ini? Kemudian bagaimana sih ya isi daripada buku tersebut, ya, yang dibagi dalam beberapa bab atau beberapa pasal. Kemudian apa sih hasil daripada buku ini? Ya, di sini pentingnya melakukan resensi buku. Jadi sebelum orang membaca secara luas, mengetahui dulu, ya, kira-kira kulitnya seperti ini. Yang kedua, rasdul mafahim wal qadaya wan nazariyatil lati syakalat matanal katibi. Matanal kitab. Yang kedua, berkontribusi terhadap apa? Al-mafahim, mafahim jama' mafhum, tentang teori-teori ya yang berbentuk daripada isi buku ini. Ya. Karena buku-buku tentu ini arahnya buku-buku ilmiah ya, buku-buku ilmiah yang dimana tentu ada konsep-konsep terbaru, ada permasalahan-permasalahan yang terbaru, ada juga teori-teori yang berkaitan dengan tema tersebut, ya, yang menjadikan ya isi daripada buku ini terlihat, gitu, tergambar. Kemudian selanjutnya ibrajul mas'alah awil masail, ya, al-mahuriyah fil kitab tilkal lati amil al-muallif an ardiha wa tahliliha aw tabannaha wa dafa'a anhu aw tilkal lati rafadaha mu'allilan dzalika bil hujaj al-muqni'ah. Maka dalam tujuan yang selanjutnya adalah memperlihatkan ya permasalahan atau ya kasus-kasus gitu ya yang menjadi pembicaraan dalam buku tersebut. Bagaimana penulis itu memaparkan permasalahan tersebut, bagaimana menganalisisnya, bagaimana ya yang membentuk permasalahan tersebut dan mendorong hal tersebut, serta ya autil kalati rafadoha atau sesuatu yang ya bertentangan, tidak diterima gitu ya. Tentunya mu'allilan dzalika bil hujaj al-muqniyah. Tentunya apa yang disampaikan oleh penulis buku tersebut itu berdasar ya, beralasan bil hujaj dengan ya, bukti-bukti, dengan referensi-referensi ya al-muqni'ah yang memuaskan pembaca gitu ya.
Kemudian yang selanjutnya, alaqatul madmunul kitab min haisul jiddah wal ibtikar bimajal ikhtisasihi sawa'un minal kutubul sadirah sabiqun fi hadzal haqli. Tujuan selanjutnya dalam melakukan resensi buku ini adalah untuk menunjukkan apa? Isi daripada buku. Apa sih hal ya yang terbaru ya yang disampaikan dari buku tersebut? Apa sih ya ikhtisasuhu ya spesialisasinya buku ini bidang apa gitu. Baik ini buku yang ditulis oleh penulis dengan karya sebelumnya atau dengan kaitannya dengan buku yang lain dalam bidang yang sama. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bayanu manhajatul muallif fi ardil masail. Nah, ini penting. Ya, dengan melakukan resensi buku kita dapat mengetahui akan metodologi yang digunakan oleh penulis buku, khususnya dalam memaparkan permasalahan. Apakah dia tematik, apakah ya maudhu'iyah bisa tematik atau juga bisa objektif ya. Maudhu'iyah ya. Bisa apakah ini objektif, apakah mendalam kajiannya, apakah kesimpulannya benar ya. Sihatul istintaj, tasalsul mantiki, apakah logikanya ya sesuai ya dalam pemaparan, wuduhul burhan, demikian kejelasan dari referensi ya yang dia kutip, taharu asidki bin nakli istimal masodil wal maroji. Tentu dalam hal ini mengedepankan ya kejujuran, bukan hanya ya mengutip saja, ya mengambil dapat sini kumpulkan gitu ya, tetapi juga ya mengolah hal tersebut dan penggunaan maroji wal maswadir. Maswadir ini sumber utama, maroji referensi, artinya ada yang bisa dikatakan kalau maswadir itu sumber primer ya, sedangkan al maroji itu ya sumber apa namanya sekunder gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, dalam melakukan resensi buku ini kita akan mengetahui akan kekurangan uyubul kitab. Apa sih yang menjadi kekurangan dari buku ini? Ya, buku ini ya hitam putih, tidak ada warna yang bisa menarik pembaca misalkan. Covernya terlalu sederhana ya, sehingga tidak menarik minat pembaca. Ya. Bahasa yang digunakan terlalu tinggi, sulit untuk dimengerti oleh mereka yang ya pada kemampuan atau dalam segi akademik yang lebih rendah, sulit untuk memahaminya misalkan. Jadi akan kelihatan tuh kekurangan-kekurangannya. Jadi harus objektif. Ya, objektifnya apa? Tadi ketika buku itu ya memberikan satu nuansa baru, memberikan apa namanya hal-hal yang kebaruan yang bermanfaat bagi pembaca. Disebutkan juga setelah itu uyubnya, buku ini terlalu tebal, font yang digunakan kurang menarik, tidak ada gambar atau tidak ada ilustrasi gitu ya, sehingga ini menjadi catatan. Yang selanjutnya adalah uslubul katib, gaya bahasa penulis. Walgotu bitakbir, bagaimana bahasa yang digunakan dalam mengungkapkan apa yang ada dalam benaknya, disinkronkan dengan teori yang dia kutip untuk menghasilkan satu kesimpulan yang benar. Min haisul wuduh, jelasnya bahasa yang digunakan. Wassalam wasihah wa taswik. Salam wasihah ini maksudnya adalah ya benar secara gramatikal bahasa Arab. Nahwu sorobnya benar, gitu ya. Karena kalau dalam buku bahasa Arab hal yang mendasar ini banyak terjadi kesalahan,
orang akan sedikit malas nantinya. Kecuali kalau buku-buku yang sifatnya adalah fiksi gitu ya, termasuk novel, kemudian cerita bersambung atau cerita pendek, itu kaitannya masuk ke sini. Watashwik, tashwik itu artinya ya, menarik. Buku ini menarik nggak untuk dibaca? Ada buku penelitian kualitatif dan kuantitatif. Itu penulisnya almarhum dosen kita, Profesor Dr. Enzir. Ini bukunya banyak digunakan oleh khususnya mahasiswa pasca. Bukan hanya di UNJ, di mana-mana tersebar. Tapi yang menjadi tampilannya itu, buku itu walaupun sudah berkali-kali cetak, covernya tidak menyesuaikan. Gitu. Jadi kalau tidak salah itu gambarnya gambar PC, gambar komputer yang menggunakan CPU yang besar begitu ya. Terlihat sangat jadul. Padahal isinya sangat bagus, penjelasan tentang mekanisme penelitian yang kualitatif maupun kuantitatif atau yang mixed method. Oleh karena itu, ya bahwa penulis itu menggunakan bahasa yang lugas, yang mudah dimengerti, ya tentunya akan menarik perhatian. Ada seorang penulis juga dari kita, Prapis, ya, sekarang sudah tuwfiya, sudah meninggal, itu pernah menulis tentang metodologi penelitian, tapi pakai bahasa yang lugas, ya, seperti bukan bicara tentang penelitian kuantitatif, kualitatif yang agak jelimet gitu ya. Dijelaskan dengan bahasa ujaran yang sangat-sangat mudah dicerna oleh mahasiswa, gitu. Sehingga memudahkan bagi mereka membaca untuk bisa memahami. Kemudian yang selanjutnya bahwa itu kita pimajali ikhtisasi wa pimajali sakofah umuman. Kemudian apa sih manfaat dari buku ini? Ya. Khususnya dalam bidang ya, kekhususannya buku ini bahas tentang apa? Misalkan buku Arabiah Baina Yadik, ini kan sudah masyhur. Ini kalau di antara ya, pembelajar bahasa Arab bisa dikatakan kalau Arabiah Baina Yadik itu udah kitab 1000 umat ya, 1.000.000 umat bukan 1000 lagi. Artinya sudah sangat terdengar, sangat masyhur, sangat dikenal dan digunakan dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian ya dalam bidang kekhususannya, ciri khasnya apa? Demikian juga dalam bidang as-saqafah, ya, kebudayaan secara umum. Nah, dalam kaitannya ini kita ya Murjatul Kitab ini dalam lingkungan akademik, maka arahnya nanti ya akan meminta kalian semua untuk bisa membuat resensi buku. Bukunya ini buku ilmiah. Jadi bukan nyari tentang dongeng, tentang ya cerita khayalan, ya cerita pendek, cerita bersambung, atau novel begitu. Tidak. Arahnya dalam bidang akademik nih. Maka ya dalam hal ini resensi ini tergantung juga siapa yang meminta. Kadang diminta oleh dosen pengajar. Untuk apa? Ya, untuk mengetahui ya, bagaimana kemampuan mahasiswa dalam memaparkan satu karya, gitu. Paparan seperti apa? Dan terkadang juga karena urusan pekerjaan, begitu ya. Karena hasilnya nanti ini ya bisa dijadikan referensi ya seseorang ketika akan membeli ya buku ini.
Kita skip yang bagian ini, lanjut ke Thoriqoh. Ya. Nah, dalam melakukan analisis atau melakukan penulisan Murojaatul Kitab atau resensi buku, ada beberapa hal yang diperhatikan. Ya, kalau tidak salah 8. Yang pertama, ya, adalah tauthik. Tauthik itu dokumentasi atau kita bisa terjemahkan di sini adalah identitas. Apa yang ditulis dalam tauthik ini? Pertama, siapa penulisnya? Ya, misalkan penulisnya adalah ya, Ismail As-Sini. Kalau dia nulis sendiri, kalau berdua, ternyata berdua dengan ya, Rusdi Ahmad Tuaimah. Ini 2 pakar pembelajaran bahasa Arab, ya, dosen di King Saud, di Jamiah Malik Saud, Saudia. Dia mutakhasis, ya, pakar dalam bidang taklimul lughal arabiyyah li ghairi natiqin biha. Ya, pembelajaran bahasa Arab bagi bukan penutur asli. Ya, seperti kita. Ini Ismail Sini, ada Rusdi Ahmad Tuaimah. Misalkan. Nah, itu kalau 2 orang disebutin. Ya. Ismail Sini dengan Rusdi Ahmad Tuaimah. Kalau sendiri ya sudah. Ya, Ibrahim Sini misalkan. Tapi kalau banyak itu biasanya wal akhorun. Kalau 1 sampai 2 itu masih tertulis namanya. Ya, penulis pertama misalkan Lutfiyah, penulis kedua adalah Rohmah. Jadi Lutfiyah wa Rohmah Konita. Tapi kalau sudah bertiga, ada Hana juga di situ. Maka Lutfiyah bisa menuliskan Lutfiyah wal akhorun. Wal ukhra misalnya juga. That's all atau DKK. Ya. Tersebutkan. Jadi bukunya apa, nama bukunya apa, penulisnya siapa, kemudian Darun Nashri, penerbitnya mana, Makanuha, di mana diterbitkan, di Jakarta, ya, atau di Bogor, ya, wajib pada kota-kota besar biasanya. Kemudian ada Dusabhatul Kitab, ini masuk dalam tausik, ya, dalam identitas. Jadi jumlah halamannya berapa tuh? 200 halaman, 300 halaman, 600 halaman, harus ketahuan. Kemudian waqiyasuhu, kemudian dari ukuran kertas yang digunakan dalam buku tersebut. Ya. Berapa kali berapa gitu, ada yang A4, ada ya F4 misalkan, dan seterusnya. Ya. Tapi ini harus pakai ukuran, misalkan berapa senti kali berapa senti gitu ya. Itu hal yang pertama dilakukan. Jadi harus ada taufik. Taufik itu yaitu identitas buku. Seperti penjelasan tadi. Kemudian yang kedua ada al-madmun, isinya. Nah, dalam isi ini bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Pertama, janibus syakli. Ya, bentuknya dari buku ini seperti apa. Nah, dalam hal ini disebutkan kalau janibus syakli ini harus menyebutkan tuh buku ini terdiri dari berapa bab. Oh, ya. Kemudian berapa pasal gitu ya. Dan itu biasanya ada di muhtawiyatul kitab, di daftar isi akan terlihat. Kemudian apa yang ada dalam ya pembukaan ya atau pendahuluan al-muqaddimah. Ya. Bentuknya itu. Apakah itu ada nanti di halaman depan tadi qaimatul kitab atau di belakang nanti menjadi al-malahik. Malahik itu adalah lampiran atau paharis ilmiah atau ya referensi dari yang lain gitu ya di belakang. Yang kedua janibul mafahimi.
yaitu dilihat dari sudut pandang konsep. Apakah buku ini memberikan kontribusi dalam an-nazariyah, dalam teori, awil qadaya, atau dalam permasalahan, atau al-masail al-asasiyah allati aradalahal muallifu, atau kaitannya tentang permasalahan pokok yang telah dipaparkan oleh penulis. Ini madmun. Yang ketiga itu pihak al-manhaj. Manhaj ini adalah metodologi yang digunakan oleh penulis buku. Wabihi ya taksyibuan manhajul mu'tamad fil kitab. Jadi Anda akan terlihat ini dalam buku tersebut menggunakan metode apa? Apakah wasfi, deskriptif saja, al-muqarin, atau dia bentuk perbandingan, atau nanti misalkan al-bahsu wa tatwir, ini adalah hasil dari penelitian dan tindakan gitu, R&D, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kelihatan nanti dari kalau penelitian hasil dari penelitian kuantitatif, misalkan eksperimen, akan menjelaskan itu. Ya, dalam eksperimen ini mana kelas kontrolnya, bagaimana hasil kelas kontrol, bagaimana hasil kelas eksperimen, ya, maka ada itu. Kemudian yang keempat al-iblagiyah, bagaimana penyampaiannya? Apakah ya dalam iblagiyah ini nanti ada pertanyaan, apakah penulis ini dapat berhasil ya untuk ya memaparkan pemikirannya diterima oleh pembaca tanpa dia perlu hadir. Ya, karena sekarang tuh banyak juga buku ketika dibaca ternyata dengan penjelasan penulis berbeda, gitu ya. Jadi ada yang miss di situ, tidak sampainya pesan yang disampaikan oleh penulis. Kemudian uslub ini gaya bahasanya bagaimana? Ya, jadi seorang berhak untuk menggunakan bahasa ya gaya bahasa yang sesuai. Ya. Ini ada dua hal. Ya. Ma huwa al-asbab al-mu'tamad fi ta'bir al-afkar wa syarh taqrir. Nanti dilihat ketika penulis ini menggambarkan ya mengungkapkan tentang pokok pikirannya dengan pikirannya apakah disampaikan secara langsung atau melalui ya at-taqrir alif lagi ya bentuk laporan ya yang berbentuk angka atau kayak statistik dan sebagainya gitu ya bisa. Kemudian yang keenam, fawaidul kitab min haitsu jidatul maudu' wa ghida'uhu ila akhir. Yang keenam adalah manfaat dari buku ini. Ya, misalkan ketika kita menuliskan hadal kitab mufidun jiddan li muta'allim lughal arabiyyah li ghairi natiqina biha min marhalah al-asas aw min marhalah al-ibtidaiyah ila tsanawiyah bal ila al-aliyah. Karena fi hadal kitab yuqaddim tadrisul lughal arabiyyah mutadarrijiyah tadrijian hatta yastati al-muta'allim yakni ayyutabi ala al-mawjud ya minal al-afkar wal ma'arif misalnya ila ghairi. Jadi sebutkan tuh manfaat atau kelebihan dari buku. Nah, untuk melengkapi bukan hanya sesuatu yang bagus saja, tetapi kekurangannya juga tetap dikatakan. Harusnya apa? Uyubul kitab min haisul wuqu fi sathi. Harus melihat tuh apa sih kekurangan buku ini begitu ya. Khususnya dalam ya pemaparan tuh ketika seorang ya penulis buku
menggunakan misalkan bahasa yang agak tinggi gitu, sulit dicerna, maka ini ya kelemahannya beserta uyubnya. Hadal kitab yastahdim lughal arabiyyah al-qadimah as-su'bah minal muta'allim la budda yakni bifahmin nas al-mawjud yakni bi juhdi atau jenis font tulisannya terlalu formal atau terlalu baku ya. Misalkan pakai Times New Roman atau pakai Arial gitu ya. Maka dalam hal ini ada perbedaannya nanti ya. Dari uyub, setelah uyub itu nanti ada ya kekurangannya apa? Bahwa tulisannya terlalu kecil, hitam putih, tidak ada warna, tidak ada ilustrasi, misalkan itu uyub tuh. Ya, nanti sebagai catatan sehingga nanti ya diharapkan ketika penulis atau penerbit yang memperbanyak buku tersebut akan menjadi perhatian dan akhirnya nanti akan diubah ya dalam bentuk cover bukunya dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah masadirul kitab wa maroji'ihi. Wa maroji'uhu apa? Ya. Apa sumber utama dari buku ini dan apa sumber ya yang lain yang mendukung pada buku yang dibuat ini. Nah, seperti itu. Jadi ada 8 langkah dalam membuat resensi buku. Ya, tentunya ini di luar dari buku yang telah kita tentukan. Jadi bukunya harus kita tentukan dulu, begitu ya. Baru nanti langkah-langkahnya bisa kita ikuti di sini. Baik, nah dari sini kita sudah ada gambaran bahwa dalam membuat buku resensi itu, resensi buku itu, kita harus ada objeknya dulu. Buku apa yang akan kita review gitu ya, yang akan kita berikan ya, pembahasan itu. Maka ada 8 langkah ini. Baik, saya langsung sambungkan saja. Nah, kaitannya dengan tugas nanti, bahwa kalian diminta untuk membuat murojaatul kitab, membuat resensi buku. Bukunya harus buku berbahasa Arab, ya. Kemudian dia bukan termasuk jenis buku yang kodimah. Kalau buku kodimah itu artinya buku-buku yang kodimah wa masyhurah misalkan ya. Buku-buku lama yang sudah banyak masyhur di kalangan kaum muslimin atau dalam komunitas tertentu. Membuat resensi buku tentang ya tafsir Ibnu Katsir misalkan. Atau mau bahas tentang silsilah fi ta'lim lughal arabiyyah gitu. Atau yang udah ada yang agak baru tapi banyak digunakan di lapisan masyarakat, misalkan Al-Arabiyyah Baina Yadik. Nah, ini termasuk buku-buku tadi ya. Kalau buku-buku turos itu tentu buku-buku yang sudah lama dan sudah dikenal di kalangan pesantren atau di masyarakat luas. Ada buku yang masih baru tapi ini terlalu banyak ya. Bisa dikatakan Arabiyyah Baina Yadik itu buku sejuta umat itu untuk bagi mereka yang belajar bahasa Arab. Karena sudah sangat terkenal. Ya. Maka buku yang diambil bukan buku seperti ini. Ya. Kalau mau ngambil buku tafsir, silahkan buku-buku tafsir yang terbaru. Ya, boleh penulisnya orang Indonesia dengan bahasa Arab, harus buku bahasa Arab ya. Atau ya orang Arab tersendiri, misalkan ya mau ngambil tafsirnya Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Mujiz, Muja ya. Kemudian
Tafsir Munir, misalkan, atau dari Syekh Kordowi, atau dari Syekh ya, Ramadan Al-Buti, dan lain sebagainya. Yang termasuk di dalamnya juga tafsir Ayatul Ahkam di Imam As-Sobuni. Itu masih boleh, karena masih dianggap sebagai buku-buku yang dari ulama yang kholaf ini. Ya, yang sudah muasirah, yang sudah di zaman kita tuh. Dan kita mengalami semua. Ya, di Sobuni, Imam ya, Syekh Wahbah Zuhaili, ya, kemudian Syekh Ramadan Al-Buti, Imam Sya'rawi, ya, dan lain sebagainya, itu bisa kita ambil. Ya. Kemudian ini buku belum terlalu banyak dikenal masyarakat atau komunitas tertentu. Jangan juga nanti ngambil bukunya Qiraah Rasyidah, ya, atau yakni Nahwadi, ya. Ini kan sudah sangat banyak digunakan di pesantren Islam. Atau yang di model di salaf, ya pakainya ya Matan Jurumiyah, Safinatun Najah, Alfiyah Ibnu Malik, misalkan. Nah, ini sudah sangat terkenal, jadi tidak ambil dari situ. Ambil yang lebih terbaru, sehingga nanti bisa menambah wawasan kita. Ya. Dan tugas ini nanti akan menjadi pengganti UTS. Ya, jadi menulis resensi buku ini menjadi tugas pengganti UTS. Dan nanti bagi yang telat bahkan tidak mengumpulkan, tentu akan ada ya hal yang akan mempengaruhi. Ya, sama ketika kalian nggak ikut UTS atau tidak. Saya nggak tahu Ustadz, saya nggak hadir. Ya salah siapa nggak hadir itu nanya. Ya, teman-teman hadir tapi ente nggak hadir misalkan. Oh saya lagi ikut Zoom tapi nggak dengerin, lagi ada urusan, makanya off cam aja. Yang tahu hanya beberapa orang, yaitu tanggung jawab pribadi. Ya, jadi nanti tugas resensi buku ini Murojatul Kitab, tugas pengganti UTS, sorry, maaf. Ya. Nah, karena harus mencari buku dulu, ya bukunya nanti kalian ketika melakukan Murojatul Kitab, bukan hanya tadi 8 langkah ini harus ada, tetapi juga harus ada lampiran bukunya nanti. Bukunya minimal cover dengan identitas tuh. Yang identitas itu biasanya halaman buku ada berapa gitu ya. Ada tuh di identitas ya. Ukuran kertasnya berapa, izin terbitnya berapa ya. Kalau di ISBN, kalau di Indonesia, kalau di ini ada istilah lain ya. Bahwa penulis ini dia dilindungi undang-undang, nggak boleh ngambil sebagian atau seluruh dari buku gitu dan sebagainya. Nah itu ada. Jadi itu minimal. Jadi ada cover, ada identitas bukunya. Ya di lampiran dalam Murojatul Kitab. Ya. Ini saya tanya, kira-kira kalau pekan depan kalian sanggup nggak? Enggak, Ustaz. Geleng-geleng. Sanggup Ustadz, sanggup. Ustaz. Enggak ya. Baik. Jadi nanti untuk saya samakan saja dengan kelas yang sebelah. Nanti waktunya 2 pekan. Ya, dari sekarang. Jadi terakhir pengumpulannya itu tanggal 23. Ya. Nanti untuk sebelum menulis itu kalian harus udah fix duluan. Nanti melalui IFA sebagai PJ kalian menulis dulu. Misalkan Alia Zahra buku yang mau diresensi apa judulnya. Kemudian tahun berapa terbitnya. Biar saya tahu juga. Nanti ketahuan kan yang terlalu jauh itu ya. Terlalu lawas atau sudah masyhur, nanti bisa dicari yang lain gitu ya. Nah, ini untuk buku, judul buku dan tahunnya nanti minimal pekan depan. IFA nanti sudah
mengirimkan listnya yang di kelas ini, siapa meresensi buku apa, jadi saya bisa bandingkan. Dan tidak ada boleh buku yang sama. Ya. Nggak sempit daun kelor ya. Sangat banyak karya-karya bahasa Arab. Silakan kalian mencari dimanapun, gitu ya. Untuk temanya saya tidak membatasi, misalkan bahasa Arab saya tidak, maksudnya pembahasan tentang tafsir, tentang hadis pun boleh. Tapi kalau yang ini bukunya harus buku-buku terbaru. Ya, jangan ngambil misalkan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, ya, ambil Ihya Ulumuddin, ya, ambilnya Riyadus Sholihin, ya, Bidayatul Mujtahid dan lain sebagainya. Jangan, itu sudah terlalu lama gitu ya, dan sudah banyak masyarakat yang mengetahui itu. Ya. Ulama-ulama sekarang kan banyak juga, termasuk kemarin yang isi muhadharah amma kita, yaitu orang Indonesia tapi karyanya bahasa Arab dan terbitkan di Mesir, gitu ya. Ustaz Apip kemarin itu salah satu karyanya yang Asyamil fi Balagatul Quran, itu 3 jilid, buku pertama yang dicetak di Mesir, di editornya dari Al Azhar, dan diperjualbelikan itu di negara Arab. Pameran-pameran buku di Mesir itu yang terbesar ada. Nggak apa-apa itu, karena masih baru gitu ya. Jadi jangan ngambil buku-buku ya, ngambil Mutola'ah, Khulasoh Nurul Yakin, nggak aja itu ya. Kalau ngambil dari buku-buku itu, atau yang buku-buku alat, ilmu alat tadi ya, Matan Jurumiyah, Alfiya Ibnu Malik dan lain sebagainya ya. Jangan ambil buku itu sudah banyak, biar nanti kalian bisa lagi melakukan resensi. Nah, lebih baik tahun 2000-an ini, atau minimal tahun 90-an lah, ya, atau 2000-an atau 90-an gitu ya. Lebih baik lagi. Ya. Bukunya buku bahasa Arab, bukan buku bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kalian resensi, enggak. Harus bahasa Arab, ya. Jangan resensi bukunya, wah saya senang ini nih. Bukan senangnya, harus buku bahasa Arab gitu. Jadi nanti nama kalian dengan judul bukunya serta tahun berapa buku tersebut diterbitkan, di list ya, dikirim ke IFA nanti pekan depan lapor ke saya. Minimal tuh. Jadi kalau mau dari sekarang nggak masalah. Dan ini nanti untuk linknya saya sudah mulai buka pekan depan. Kalau yang udah selesai di pekan pertama, nggak masalah. Ya. Tapi juga harus tahu waktu nanti. Sudah dikasih 2 pekan, ternyata ya mengumpulkan sudah telatnya jauh lagi. Ya. Yang telatnya. Jadi jangan menumpuk tanggal 23 dikumpulkan, 22 baru buka-buka. Repot nanti itu, pusing. Ya, dari sekarang dicicil. Ya. Sehingga nanti kalian punya pengalaman dalam melakukan resensi ini, ya. Ini bermanfaat nanti ketika kalian ya mempelajari teori untuk kalian kutip dalam bab 2 misalkan. Ya, atau untuk memperkuat data di latar belakang masalah atau latar belakang penelitian ya dalam skripsi nanti. Baik, itu yang menjadi tugas kalian ya. Jadi dalam 2 pekan ini tolong optimalkan waktu sebagai tugas pengganti UTS ya. Beritahu teman-teman yang tidak hadir hari ini, berhalangan, sakit atau ada hal lain ya, yang hadir di sini semoga semua bisa menyimak, walaupun saya lihat mayoritasnya offline, off cam ya, hanya beberapa yang on cam ya. Semoga tetap bisa menyimak ya. Jadi nanti tidak ada salah paham ya, karena jelas tugasnya. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasikan, silakan. Ustaz, izin. Ya, Abdul Hammam, betul. Ya, betul. Hammam.
Tes. Halo, Suaranya masuk, Ustaz. suaranya Halo, terputus-putus. Kalau terputus mungkin boleh off cam dulu kali. Abdullah. Halo, Ustaz. Ya, silakan. Iya, kalau yang tafsir Al-Muyassar, Ustaz, boleh nggak, Ustaz? Tapi Al-Muyassar punya siapa ini? Mu'alifnya siapa? Itu kalau nggak salah kumpulan jamaat ulama tafsir sih, Ustaz. Boleh, karena termasuk dia belum terlalu lama tuh ya. Tapi nanti Atau ya, artinya nanti gini, kalau Abdullah Hammam mau usahakan kalaupun itu ada, jangan terlalu berjilid-jilid gitu nanti, kan repot pembahasannya. Ya, misalkan kitab ini terdiri dari 3 jilid. Setiap jilid ini ya berapa halaman, luas halaman berapa, terus nanti dalam ketiga jilid ini pembahasannya apa saja. Jadi banyak tuh nanti. Ya, saya tidak melarang sih kalau misalkan ada keinginan seperti itu, nggak masalah juga. Tapi nanti resikonya akan lebih banyak. Ya. Ustaz, Afwan. Ada tafsir yang agak, pilih tafsir yang 1 jilid gitu yang mudah kalau mau. Ada tafsir wajiz itu ada 1 jilid tuh, nggak sampai berjilid-jilid. Ya silakan, Alia. Ustaz Afwan, kalau misalnya 3 jilid berarti itu 3-3-nya Ustaz di itu resensinya. Ya iya, Nggak kan boleh nanti salah satu gitu. kalau kan disebutin dalam madmunnya tadi, isi daripada apa namanya, identitas juga tausik ada. Buku ini terdiri dari 3 jilid. Ya, setiap jilid pertama berapa halaman, jilid kedua berapa halaman, jilid ketiga berapa halaman. Kemudian nanti ada isinya, bahwa buku ini terdiri dari beberapa bab, dari berapa pasal, pembahasannya apa saja. Jadi banyak Alia. Ya, kalau nanti hanya 1 saja, jadi nggak sempurna informasinya. Ya, demikian. Baik Ustaz, syukuran Ustaz. Ya, Afwan. Ada lagi silakan. Ustaz mau nanya Ustaz. Lutfia, silakan Lutfia. Bukunya itu nggak harus tentang pembelajaran gitu sih. Ya, nggak mesti. Maka saya bebaskan nanti. Yang penting bahasa Arab. Mau bahasan apa namanya, tafsir, hadis, tentang fikih misalkan. Tentang adab, Tapi Ustaz. apa? Tentang adab. Boleh tentang adab, tapi buku ya, bukan karya adabnya ya. Nah, Ustaz. Jangan nanti novelnya Najib Kailani, enggak, saya nggak mau. Jadi artinya itu karya ini karya apa namanya, kita pilih yang ilmiah, bukan yang apa namanya, karya sastra lah. Tapi kalau bahasan tentang al-adab Al-Arabi, siapa penulisnya, bisa saja. Gitu. Demikian Lutfiah. Ada lagi silakan. Ustaz Afwan, kita ngumpulin Hana, nya, gimana Hana? kita ngumpulin judulnya kapan ya Ustaz, biar maksudnya nggak terlalu lama gitu. Iya, maksimal pekan depan, maksimal. Tapi kalau sudah ada, Judulnya ya, dulu aja Ustaz. Kan tadi katanya nggak boleh. apa? Katanya kan nggak boleh sama. Terus Ustaz nggak boleh yang terlalu lama. Iya. Makanya kalau bisa diusahakan 2-3 hari ini. Nanti tinggal dikumpulkan ke IFA. IFA nanti akan, tapi syaratnya udah lengkap semua itu. Jangan baru 5 orang dikirim ke saya. Biar sekalian gitu. Siap. Jadi nggak boleh yang sama. Jadi kalau ada kesamaan, berarti yang lapor ke IFA yang pertama kali yang diakuin. Misalkan Lutfia udah ngasih buku nih, dia ngambil tentang Al-Maharot Al-Lugawiyah, penulisnya Rusdi Ahmad Tuaimah, tahun 2008 misalkan. Kemudian Hana baru chat setelah ditulis oleh, maka Hana nggak bisa.
Walaupun misalkan idenya Hana duluan misalkan, tapi kan berdasarkan urutan yang dilaporkan ke IFA gitu ya. Demikian. Ada lagi silakan. Afwan Ustaz, izin Ya, bertanya. Rizka. Untuk kitabnya ini jaraknya berapa tahun Ustaz? Nah, makanya saya tidak mematok tahun, karena nanti kalau patok tahun nanti akan membatasi kalian. Intinya pertama tadi, bukan karya ulama-ulama salaf yang sudah sangat kita kenal gitu ya. Tidak bicara tentang Alfiah Ibnu Malik, Matan Jurumiyah, atau kitab-kitab yang dipakai di Mahad misalkan untuk pembelajaran Khulasanul Yakin, ya Bidayatul Mujtahid, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga bukan buku yang masyhur, sangat masyhur. Jadi Arabiah Benedek jangan, karena sudah saya bilang tadi udah buku sejuta umat itu. Arabiah Benedek, semua pembelajar bahasa Arab pasti pakai itu. Dari tingkat dasar sampai tingkat kampus banyak sekali menggunakan. Maka kalau mau yang baru, apa yang terbaru ada nih Al-Arabiyah lil Alam, boleh dah, misalkan. Atau adalah apa Al-Madkhul ila Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, boleh. Tapi syaratnya nggak ada yang sama gitu. Jadi jangan terlalu bukunya tidak terlalu lama, ya. Kemudian juga bukunya tidak banyak tersebar di kalangan masyarakat, begitu ya. Apalagi buku-buku ulama salaf yang dibaca kitabnya sampai sekarang begitu ya, ini sudah sangat masyhur, jadi jangan, nggak usah. Jadi ketika mengambil, saya ambil ini tafsir Ibnu Katsir, ya enggak, jangan. Ini sudah sangat masyhur dan sudah lama penulisnya juga. Tadi yang baru saja kalau udah masyhur kita alihkan ke yang lain, biar kalian juga banyak referensi tentang hal ini. Demikian, Rizka. Saya tidak mematok tahun, nanti kelihatan tersendiri ya. Nanti ini bisa atau tidak. Nanti melalui chat ya ke IFA laporan. IFA nanti dalam 2-3 hari, maksimal sekali 1 pekan. Ya, 1 pekan sudah terkumpul gitu ya. Karena nanti bukunya kalian harus dapatkan itu, koper dengan identitas bukunya. Ya paling enak carinya yang PDF, gampang ya kan? Tapi buku-buku terbaru tentang apa nih? Ya, boleh mau tentang pembelajaran, tentang pembelajaran sastra dan lain sebagainya boleh saja, ya. Tapi harus menyesuaikan. Demikian. Ada lagi silakan. Ustadz mau nanya lagi. Nanti Lutfia kan gimana? mau nanya lagi Ustadz. Ya silakan. Nanti kan nama bukunya kan ditulis tuh dikasih ke IFA. Nah nanti diserahin ke Ustadz dulu. Nanti Ya, kalau misalnya nggak sesuai nanti Ustadz ngomong apa gimana Ustadz? Maksudnya ya nanti saya tulisin di itu chatnya juga. Ya, ini ganti kurang sesuai. Nanti saya ini kan. Jadi nggak usah pakai ini lagi. nah syukur Ustadz. Saya akan lihat dari list nanti ya. Buku ini ya kemudian tahun berapa begitu ya. Jadi kalian harus sudah ada cari-cari browsing dan cari ya, PDF-nya minimal buku-buku berbahasa Arab ya. Konteksnya luas, tidak saya batasi. Ya. Dan saya tidak batasi misalkan 20 tahun terakhir, 10 tahun terakhir nanti agak merepotkan kalian. Karena buku-buku bahasa Arab juga banyak sebenarnya ya yang sudah ada begitu ya, tapi belum terlalu masyhur. Demikian. Ada lagi silakan. Berarti kalau sudah diam, insya Allah bisa dipahami ya untuk tugasnya ini pengganti UTS. Ingat, ini pengganti UTS. Jangan samakan dengan tugas mingguan yang kemarin belum mengumpulkan dengan berbagai alasan, ya, yang terlambat mengumpulkan itu jadi catatan. Apalagi nanti UTS, ya, nggak boleh, ya. Telat saja tidak boleh, apalagi tidak sampai mengumpulkan. Saya pastikan kalau tidak mengumpulkan langsung tidak lulus mata kuliah ini, selesai. Ya, tidak ada alasan saya sakit Ustadz,
waktunya panjang 2 pekan. Saya laptopnya rusak, apanya rusak, ya bisa dari sekarang, waktunya panjang. Jadi kalian harus fokus di situ. Jangan menunda-nunda tugas. Kalau bisa sekarang gitu ya, dicari dulu. Ya. Demikian. Jadi kita nanti pekan depan udah fix semua. Ya, pekan depan itu judulnya udah fix semua, udah nggak ada berubah lagi gitu ya. Bukunya sudah oke, dan nanti kalian bisa mulai mempelajari itu. Ya, bukunya nggak ada yang sama, nanti dari kelas 11 saya akan cek. Ya, ada 2 kelas yang saya pegang, nanti saya cek dua-duanya biar untuk ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengambil tindakan instan. Ya, instan ini karena murojatul kitab itu kan banyak, tinggal copy paste misalkan dari buku yang dari Google atau dari browsing gitu ya, tinggal ambil, tinggal cari bukunya, nih resensinya udah ada, akan terlihat nanti mudah sekali ya mendeteksi tersebut. Tidak akan bermakna apa-apa ketika kalian hanya mengukuran seperti itu, tidak ada prosesnya nanti kalian. Padahal arahnya biar nanti membantu kalian juga ketika memperkuat ya latar belakang penelitian dalam memaparkan teori yang diikuti dan seterusnya ya untuk skripsi nanti. Ya. Maka oleh karena itu menjadi sangat penting. Jadi ya kalau kelihatan nanti ya betul-betul ngambil dari ya copy paste, ya itu juga akan beresiko. Ya, nanti ketemu lagi nanti mata kuliah ini. Jadi hindari itu. Ya, kita sangat menghargai usaha proses dari kalian semua. Gak apa-apa bahasanya agak ini sedikit gitu ya. Tapi kan bisa diambil. Kalau bahasa Arab kan bukunya tinggal nungguin dari ini berapa halaman gitu dan sebagainya. Tadi ikuti yang langkah-langkah ini. Ini sudah ada saya kirim di Google Classroom ya untuk sebagai panduannya juga. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Oke, sebelumnya silakan Hana, ada lagi? Silakan. Kalau di resensi itu yang patokannya itu tarikh isdar, yang kita tulis itu tarikh isdar apa tarikh insyanya? Tanggal rilisnya apa tanggal dia nyiptain buku itu? Ya iya, kan buku itu ini kan Rilis berarti. ditulis, bukan kamu menulis ini, bukan. Enggak, maksudnya ya kita nulisnya itu tanggal dia nyiptain bukunya atau tanggal dia rilis buku itu. Artinya buku itu dipublikasi ya, dipublis kapan gitu aja. Oke, Ustaz. Antara rilis dengan publis kan nggak beda dikit, itu paling beda sebulan 2 bulan gitu, nggak sampai tahunan ya. Nah, baik, ada lagi yang mau ditanyakan silakan, mumpung masih di Zoom. Kalau sudah tidak ada nanti kita akan tutup. Baik, saya kira sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Kita cukupkan pertemuan kita dari ruang Zoom ini. Nanti tinggal kalian mencari referensi buku-buku yang akan kalian resensi, karena nilai ini akan menjadi pengganti UTS. Maksimalkan dalam melakukan tugas ini ya sebagaimana kalian menghadapi ujian tengah semester ya atau ujian yang lain, karena ini apalagi dalam pengumpulan tidak bisa nanti ya terlambat, apalagi sampai tidak mengumpulkan. Kalau tidak mengumpul sama sekali dipastikan ya tidak akan lulus dan akan bertemu lagi nanti. Yang telat nilainya dikurangin, nggak maksimal nanti ya, karena waktunya cukup lama, 2 pekan dari sekarang. Baik, kita cukupkan pertemuan kita dari Zoom ini. Tapi bihadzal qadar. La tansaw alaikum bi bahsi anil maraji minal kutubil arabiyyah litakun fi muraja'atihi wa la budda an tutimma jami'al khutuwat fi tariqah bi kitabati hadil muraja'ah al-kitab wa yumkinukum musta'inan
بمراجعة الكتاب الإندونيسية مثالا لكي تفهمون جيدا في كيفية كتابة مراجعة الكتاب. Jadi untuk menambah wawasan bisa juga kalian browsing juga gitu ya tentang resensi buku yang dalam bahasa Indonesia misalkan untuk menambah wawasan saja. Tapi langkah-langkahnya kita ikutin yang dari sini saja yang berbahasa Arab, begitu ya. Tidak ada yang nanti untuk judul ya tahunnya juga ya nanti dikumpulkan ke IFA nanti akan merilis itu dan nanti konsultasikan saya kalau sudah oke, maka kalian bisa langsung menulis gitu ya. Jadi untuk efektifkan waktu yang ada gitu. Dan tentunya nanti pekan depan lagi biasanya sudah masuk minggu-minggu UTS mata kuliah yang lain, maka dari sekarang untuk ada waktu kerjakan ya semaksimal mungkin. Baik, naktafi bihadzal qadar, naltaqi insyaallah lahiqan. Alaikum la tansaw fi kitabatil murajatul kitab fi ta'yin awalan al-kutub al-mukhtarah, summa alaikum bi kitabati hadhil muraja'ah hasba at-turuqat al-mawjudah fil kitab. Wa syukran. Nahtatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran Ustaz. Baik, Afwan. Astagfirullahaladzim.